Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya dari kelas 12 IPS 1 Madrasah Alia Negeri 4 Pandeglang. Di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bentuk daripada ilmu pengetahuan teknologi (IPTEK) ya, dan juga sifat-sifatnya, baik itu sifat positifnya maupun sifat negatifnya ya bagi kehidupan masyarakat tentunya. Mungkin tidak akan semua saya jelaskan, tidak akan semua saya beritahukan, karena bentuk daripada IPTEK itu di zaman sekarang itu sudah banyak bentuk-bentuk daripada ilmu pengetahuan teknologi. Hanya akan saya di sini akan menjelaskan satu saja mungkin ya, beserta dampak positifnya serta dampak negatifnya juga bagi kehidupan di masyarakat. Sudah dapat kita ketahui bahwa di zaman sekarang, di era sekarang itu IPTEK itu sudah semakin berkembang. IPTEK itu sudah menghasilkan banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa digunakan di masyarakat ya, untuk terutama untuk apa ya, untuk berkomunikasi, selain daripada berkomunikasi untuk bertanya dan sebagainya. Karena ya sekarang itu sudah dapat kita lihat macam-macam bentuk daripada hasil daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan satu bentuk IPTEK yang sudah dapat kita rasakan di masyarakat, baik itu misalnya masyarakat atas, masyarakat menengah, bahkan masyarakat bawah pun sudah dapat merasakan bentuk daripada IPTEK ini ya. Salah satunya adalah handphone. Sudah dapat kita ketahui bahwa handphone sudah beredar luas di masyarakat ya, terutama di masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara juga ya, mancanegara juga, baik mungkin kalangan atas, kalangan bawah, kalangan tengah ini juga sudah merasakan efek daripada handphone, baik itu efek baiknya ataupun dampak positifnya dan juga dampak negatifnya daripada handphone tersebut. Di sini saya akan sedikit membahas dampak-dampak positif dan juga dampak-dampak negatif daripada handphone ya. Kita mungkin mengawali daripada dampak positif daripada handphone ya bagi kehidupan masyarakat, baik itu misalnya bagi orang tua, bagi para remaja ataupun bagi anak-anak ya. Salah satunya adalah dampak positif daripada handphone itu sendiri adalah pertama mungkin mempermudah komunikasi ya. Sudah jelas bahwasanya kita dapat lihat daripada canggihnya komunikasi yang sekarang dengan dulu itu sangat jauh berbeda. Karena mungkin dulu itu kita kalau misalnya mau berkomunikasi dengan orang jauh kita harus samperin ke sana gitu kan ya. Kalau misalnya sekarang komunikasi itu tinggal kita pegang handphone, kemudian banyak aplikasi, kita bisa lewat telepon gitu kan, kemudian kita bisa lewat chat dan sebagainya. Banyak sekali fitur-fitur ataupun aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa kita gunakan di handphone itu untuk berkomunikasi dengan orang jauh misalnya, ataupun bisa juga dengan orang luar negeri sekalipun kita bisa berkomunikasi dengan orang sana. Yang kedua, selain daripada kita bisa gampang untuk berkomunikasi, ada juga yang kedua itu menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi. Nah, karena di HP juga hampir sama dengan TV ya kan, ada berita-berita, ada kabar-kabar, misalnya bisa di Google Chrome, bisa di Google, dan juga bisa di YouTube ataupun bisa di mana saja gitu kan. Karena kan sekarang banyak aplikasi, misalnya YouTube kan kayak TV aja gitu. Misalnya ada aplikasi video dan sebagainya. Nah, itulah di sana bisa mencakup beberapa berita seputar di Indonesia maupun di mancanegara juga ada di sana ya. Karena disitulah kita bisa melihat perkembangan teknologi yang ada di negara kita maupun di negara orang atau di luar negeri gitu kan ya. Itu ada termuat dalam handphone gitu ya. Di handphone itu ada. Yang ketiga, dampak positif daripada handphone itu adalah memperluas jaringan persaudaraan dan persahabatan. Nah, sudah jelas karena kan sekarang kita banyak aplikasi ya. Karena kan di handphone itu banyak aplikasi seperti misalnya WA, Facebook, Instagram, Telegram dan sebagainya. Nah,
disitulah kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang jauh, dan di sana kita bisa menambah persaudaraan dengan orang jauh, bisa menambah persahabatan dengan orang jauh. Misalnya saya sendiri pun sekarang sudah merasakan, kan, karena saya mungkin tidak mengenal orang itu, tetapi kita bisa berkenalan lewat handphone tadi. Nah, disitulah kita bisa bersahabat, kita bisa bertukar pikiran dan sebagainya. Nah, itulah yang salah satunya untuk dampak positifnya daripada handphone. Yang seterusnya adalah membantu pelajar untuk belajar mandiri, kreatif, berpikir cerdas tanpa bimbingan langsung dari guru. Nah, mungkin ini yang baru saja kita rasakan di tahun-tahun ini, di tahun sebelumnya, mungkin di tahun 2020 ya, karena adanya dampak COVID-19 sehingga pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan di sekolah ya. Nah, disitulah kita bisa menggunakan handphone untuk belajar secara daring, pembelajaran secara daring. Inilah yang saat ini kita rasakan ya. Saat ini kita rasakan keuntungan daripada handphone itu, karena di situ bisa membuat aplikasi yang bisa kita gunakan untuk belajar mandiri, belajar kreatif, belajar cerdas lah. Kita itu harus menggunakan aplikasi itu dengan cara cerdas ya, karena kalau misalnya tidak ada aplikasi itu mungkin sudah tidak bisa kita bayangkan ya betapa susahnya kita untuk belajar ya kan, karena kan kita dilarang untuk bersekolah di sekolah, untuk berkerumunan di sekolah dilarang oleh negara. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak ada aplikasi ini, tidak ada handphone ini ya, mungkin agak sulit untuk kita mendapatkan pelajaran dari guru ya, karena kan alhamdulillahnya ada handphone dan kemudian bisa membuat aplikasi tersebut, sehingga kita bisa, walaupun misalnya kita tidak bertatap langsung dengan guru, tidak belajar di sekolah, kita bisa menggunakan handphone kita untuk belajar di rumah, itu belajar secara daring, secara online. Yang selanjutnya mungkin yang terakhir, dampak positif daripada handphone, yaitu menambah pengetahuan tentang perkembangan dunia. Ya tadi ya kan, karena di handphone itu ada yang namanya YouTube, video, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Nah, disitulah karena kan banyak sekali mungkin perkembangan dunia yang terjadi di dunia ini ya, itu di situ bisa tercakup, bisa ada kabarnya misalnya di YouTube lah, di YouTube yang sering banyak itu di YouTube. YouTube kita bisa lihat perkembangan dunia seperti apa, baik dan buruknya dunia itu seperti apa gitu. Karena perkembangan dunia mulai dari misalnya teknologi, mulai dari pertanian sampai misalnya perkembangan sosial budaya pun kita bisa mengetahui gitu. Negara apapun kita bisa ketahui gitu. Selagi itu negaranya itu dapat dijangkau untuk sama adanya teknologi ini ya, mungkin kecuali misalnya negara-negara tertentu yang tidak bisa memasuki, yang tidak masuk termasuki oleh teknologi ini ya. Kalau misalnya negara-negara yang termasuki sama teknologi, mungkin semuanya juga dapat termuat dalam handphone. Artinya perkembangan itu dapat dilihat daripada handphone. Perkembangan dunia itu bisa dilihat dalam bentuk video ataupun apa saja ya, misalnya artikel dan sebagainya, itu bisa dimuat di handphone. Nah, selain daripada bentuk positif, daripada dampak positif daripada handphone, ada juga dampak negatifnya ya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai dampak negatifnya juga. Yang pertama mungkin bisa mengganggu perkembangan anak ya. Kenapa bisa begitu? Karena adanya fitur seperti games, kamera, aplikasi yang banyak di handphone itu bisa mengganggu perkembangan anak ya. Yang dulunya misalnya anak itu senangnya bermain olahraga, misalnya bermain bola dan sebagainya. Nah, karena adanya HP sudah dapat kita lihat dampak daripada handphone itu bagi anak-anak seperti apa. Contohnya karena kan sekarang ada games. Nah, anak dulunya mungkin dulu itu bisa main bola gitu kan ya, main bola, terus misalnya main apa saja gitu secara langsung, tapi sekarang itu kebanyakan anak-anak yang megang HP kemudian bermain game. Nah, itu bisa mengganggu bagi perkembangan anak ya, bisa mengganggu bagi perkembangan anak. Terus kemudian ada juga aplikasi seperti misalnya TikTok ya kan. Anak-anak sekarang itu banyak sekali yang penggemar yang namanya TikTok, jadi TikTokers gitu ya. Kemudian itulah yang bisa mengganggu bagi perkembangan anak. Anak itu jadi malas untuk keluar, anak itu jadi malas untuk belajar gitu, karena ada aktivitas seperti itu. Misalnya sebelumnya itu anak rajin ngaji, rajin kesana kesini, karena adanya fitur-fitur ini sehingga anak itu menjadi malas untuk bergerak ya. Karena kan di handphone itu bisa bari tiduran, sambil tiduran, kemudian sambil rebahan dan sebagainya, sehingga anak itu menjadi pemalas seperti itu. Yang kedua
dehidrasi ataupun efek bagi kesehatan anak-anak ataupun misalnya bisa juga dewasa. Orang dewasa juga bisa terkena efek radiasi daripada HP ya, karena kan cahaya HP itu agak tajam. Kemudian kalau misalnya kita tidak bisa mengkontrol cara penggunaan HP itu bisa berefek pada kesehatan kita. Contohnya misalnya pada mata, karena kan cahaya daripada HP itu bisa membentuk kepada mata kita dan sehingga bisa mengakibatkan kebutaan, keburaman bagi mata kita. Ya tidak sedikit di anak-anak zaman sekarang itu yang masih kecil, masih muda, tetapi matanya itu sudah tidak berfungsi secara normal ya, karena adanya efek radiasi daripada HP gitu ya. Kedua daripada dampak negatif daripada handphone tadi. Yang ketiga itu rawan terhadap tindak kejahatan ataupun bisa disebut dengan cybercrime ya kan. Ya, tidak jarang sekali di zaman sekarang itu kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan dalam bentuk online. Di HP itu bisa terjadi kejahatan-kejahatan ya. Di handphone itu bisa membuat kejahatan seperti misalnya penipuan. Kan sekarang banyak sekali orang-orang yang menggunakan handphone itu untuk berdagang. Nah, di situ ada juga yang orang itu yang memanfaatkan dagang ini secara penipuan. Misalnya dagang ini gitu kan, yang menjual ini terus kemudian secara online, dan yang datangnya itu kita udah transfer, yang datangnya itu bukan barang yang kita pesan. Nah, itulah salah satu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam bentuk handphone. Selain daripada itu banyak sekali, misalnya akun kita dihack sama orang lain, kemudian misalnya kita melakukan apa saja misalnya bisa tertemukan oleh orang-orang hacker gitu kan ya, dan disebarkan ke orang lain. Dan itulah kejahatan-kejahatan yang bisa dilakukan dalam handphone. Yang sering banyak itu adalah penipuan ya, misalnya penipuan dagang seperti kan yang kebanyakan kan di kita sekarang itu dagang online kan, berjualan online. Nah, disitulah bisa orang-orang jahat itu bisa mempergunakan online itu menjadi penipuan gitu, menjadi lahan untuk mencari uang, tetapi dengan cara yang tidak baik, yaitu secara menipu. Hanya kita mengeluarkan uang ke sana, tapi yang di sana mengirimkan barang yang bukan yang kita pesan gitu kan. Ya, banyak sekali yang sekarang itu misalnya kita pesan masker kan, yang datang itu bata. Itu salah satu daripada kejahatan yang ada di dunia maya, yang ada di handphone. Yang terakhir mungkin dampak negatif daripada handphone adalah sangat berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku manusia, seperti misalnya gaya hidup meniru gaya orang barat gitu kan ya. Itu sangat berpotensi sekali, karena kan sekarang mungkin banyak sekali kan yang tadi ya aplikasi misalnya video YouTube. Nah, di YouTube itu banyak sekali, tidak hanya orang-orang Indonesia yang tercantum di YouTube gitu, yang ada di YouTube, melainkan orang-orang luar negeri pun ada di YouTube. Nah, di situ kan ada budaya-budaya barat yang bisa kita lihat, kemudian bisa kita tiru, misalnya dalam cara berpakaian, kemudian dalam cara bergaya, dan gaya rambut dan sebagainya. Kita meniru orang-orang luar. Ada TikTok juga kan. Di TikTok itu tidak hanya misalnya orang Indonesia saja yang ada di TikTok, tetapi ada orang luar negeri, cara mereka berpakaian seperti apa, cara mereka berbicara seperti apa. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa memfilter dengan baik bahasa dan juga gaya mereka, gaya orang luar itu seperti apa, ya otomatis kita akan terbawa oleh mereka. Nah, itulah salah satu dampak, beberapa dampak yang bisa dirasakan oleh manusia dan dalam bentuk efek daripada handphone tadi, yaitu dampak daripada iptek tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, mungkin itu saja yang bisa kali ini saya sampaikan mengenai bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, yang salah satunya tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu handphone, dan dampak positifnya serta dampak negatifnya dari handphone tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.